Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naina Hawa Elasania dengan NIM 2102 110157. Baik, di sini saya dari kelas Manajemen Perbankan dan Lembaga Keuangan lainnya akan menyampaikan presentasi untuk tugas individu dengan materi perbankan syariah dengan dosen pengampu Bapak Rio Marpaung, SEMM, yaitu dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian perbankan syariah. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan mengalirkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Perbankan adalah suatu lembaga yang melaksanakan 3 fungsi utama, yaitu menerima uang, meminjamkan uang, dan jasa pengiriman uang. Sedangkan perbankan syariah sendiri adalah kegiatan keuangan atau perbankan yang mematuhi syariah atau hukum Islam dalam segala sesuatunya yang mengangkut tentang bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatannya. Selanjutnya adalah sistem perbankan syariah. Pada bank syariah ini, sistem perbankan yang diterapkan dinilai akan saling menguntungkan untuk nasabah dan juga banknya, menekankan aspek keadilan, investasi yang beretika, memegang nilai kebersamaan dan persaudaraan, serta menghindari hal-hal yang spekulatif dalam transaksi keuangan. Berikut 3 hal umum yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah akad, yaitu transaksi pada bank syariah mengacu pada akidah dan aturan yang berlaku pada akad syariah Islam yang sumbernya dari Al-Quran dan hadis, serta sudah difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Yang kedua adalah sistem imbalan. Pendekatan pada bank syariah ialah sistem bagi hasil. Dana yang diterima bank akan diserahkan untuk pembiayaan, lalu keuntungan dari pembiayaan akan dibagi 2, yakni nasabah dan bank sesuai perjanjian yang sudah disepakati. Selanjutnya adalah sasaran kredit. Pembiayaan pada bank syariah dibatasi. Maksudnya hanya nasabah yang sesuai dengan kriteria syariah saja yang diterima, seperti kredit untuk bisnis yang halal. Sedangkan perusahaan yang memproduksi produk haram, bisnis perjudian, dan asusila serta hal lain yang tidak sesuai dengan syariah sudah pasti akan ditolak. Selanjutnya perbankan syariah di dunia. Tahapan perbankan syariah perbankan Islam di dunia ini menurut Husid Ahmad yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Islam, ada 4 tahap perkembangan dan wacana pemikiran ekonomi Islam. Yang pertama, tahap pertama dimulai ketika sebagian ulama yang tidak memiliki pendidikan formal di bidang ilmu ekonomi namun memiliki pemahaman terhadap persoalan sosioekonomi pada saat itu mencoba untuk menuntaskan persoalan bunga. Mereka berpendapat bahwa bunga bank itu haram dan kaum muslimin harus meninggalkan hubungan apapun dengan bank konvensional. Pada masa ini dimulai kira-kira pada pertengahan dekade 1930-an dan mengalami puncak kemajuannya pada akhir dekade 1950-an dan awal dekade 1960-an. Yaitu untuk tahap kedua dimulai pada akhir dasawarsa 1960-an. Pada tahap ini para ekonomi muslim yang pada umumnya dididik dan dilatih di perguruan tinggi terkemuka di Amerika Serikat dan Eropa mulai mencoba mengembangkan aspek-aspek tertentu dari sistem moneter Islam. Mereka melakukan analisis ekonomi terhadap larangan riba atau bunga dan mengajukan alternatif perbankan yang bersifat berbasis bunga. Serangkaian konferensi dan seminar internasional tentang ekonomi dan keuangan Islam digelar beberapa kali dengan mengundang para pakar, ulama, ekonom, baik muslimin maupun non-muslim. Selanjutnya tahap ketiga ditandai dengan upaya konkret untuk mengembangkan perbankan dan lembaga keuangan non-riba, baik dalam sektor swasta maupun dalam sektor pemerintahan. Tahap ini merupakan sinergi konkret antara usaha intelektual dan materi para ekonom, pakar, banker, para perusahaan, dan para hartawan
Muslim yang memiliki kepedulian terhadap perekonomian Islam. Pada tahap ini sudah didirikan bank-bank Islam dan lembaga investasi berbasis non-riba yang konsepnya lebih jelas dan pemahaman ekonomi yang lebih mapan. Bank Islam pertama kali didirikan di Islamic Development Bank pada tahun 1975 di Jeddah, Saudi Arabia. Lalu tahap keempat ini ditandai dengan pengembangan pendekatan yang lebih integratif dan sofistikated untuk membangun keseluruhan teori dan praktek ekonomi Islam, terutama lembaga keuangan dan perbankan yang menjadi indikator ekonomi umat. Pengetahuan dan inovasi dianggap sebagai pendorong utama bagi pembangun ekonomi. Suatu sistem ekonomi mengandung dua sektor, yaitu yang pertama sektor real dan sektor keuangan. Dalam perkembangannya, sektor keuangan dalam ekonomi Islam lebih cepat berkembang daripada sektor realnya. Bahkan dalam 40 tahun terakhir, keuangan Islam telah tumbuh dengan pesat dan saat ini telah menjadi industri yang memiliki kontribusi penting dalam perekonomian nasional, tidak hanya di negara Muslim, namun juga di berbagai negara di dunia. Saat ini sistem ekonomi Islam dan perbankan syariah sudah banyak digunakan oleh berbagai negara di dunia. Dalam Global Islamic Finance Report tahun 2015 ditetapkan ada 10 negara yang disebut sebagai top 10 centers of excellence in Islamic banking and finance. Yang pertama adalah di Kuala Lumpur, Malaysia. Yang kedua Manama, Bahrain, Dubai, London, Doha, Kuwait, Karachi, Riyadh, Jakarta, dan Istanbul, Turki. Perkembangan perbankan syariah di Malaysia. Sejarah perkembangan syariah di Malaysia berkembang pada saat pemerintah membentuk tabung haji pada tahun 1963. Lembaga ini dibentuk untuk investasi tabungan masyarakat lokal pada instrumen bebas bunga, khususnya bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji. Lembaga tabung haji menggunakan skema mudharabah masyarakat dan ijarah dalam pembiayaan investasi di bawah petunjuk dan pengawasan Komite Fatwa Nasional Malaysia. Akan tetapi lembaga tabungan haji ini hanya sebagai lembaga penyimpanan dan memiliki berbagai kekurangan inovasi dan insentif keuangannya. Seperti negara yang berkedudukan Muslim lainnya, gerakan pembentukan bank syariah di Malaysia diinisiasikan oleh elemen masyarakat. Perkembangan resmi pertama terjadi pada saat Kongres Ekonomi Bumi Putra pada tahun 1990. Kongres ini menghasilkan sebuah resolusi yang meminta pemerintah untuk membolehkan lembaga tabungan haji mendirikan sebuah bank syariah. Lalu ada perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Hal mendasar yang membedakan antara lembaga keuangan konvensional dan syariah terletak pada pembagian keuntungan yang diberikan oleh nasabah kepada lembaga keuangan yang diberikan oleh keuangan kepada nasabah. Kegiatan operasional bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Bank syariah tidak menggunakan bunga sebagai alat untuk memperoleh keuntungan maupun membebankan bunga atas pinjaman karena bunga merupakan riba yang diharamkan. Pola bagi hasil ini memungkinkan nasabah untuk mengawasi langsung kinerja bank syariah dengan memantau jumlah bagi hasil yang diperoleh. Jika jumlah keuangannya semakin besar, maka bagi hasilnya pun semakin besar yang diterima nasabah dan juga sebaliknya. Jumlah bagi hasilnya kecil, maka akan menjadi patokan bahwa pengelola bank merosot. Keadaan ini merupakan peringatan dini yang transparan dan mudah bagi nasabah. Berbeda dengan bank konvensional, nasabah tidak dapat menilai kinerja hanya berpatok pada bunga yang diperoleh. Perbedaan tujuan dari bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional didirikan untuk mendapatkan keuntungan material yang sebesar-besarnya, sedangkan bank syariah didirikan untuk memberikan kesejahteraan material dan spiritual. Kesejahteraan material dan spiritual tersebut didapat melalui usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang halal. Artinya, bank syariah tidak akan menyalurkan dana untuk usaha pabrik minuman keras atau usaha yang tidak bisa menjamin bahwa hasilnya berasal dari kegiatan yang halal.
Karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep keuntungan pada bank konvensional lebih cenderung dan berfokus pada sudut keuntungan materi. Sedangkan konsep keuntungan pada bank syariah harus memperhatikan keuntungan dan sudut pandang duniawi dan juga ukhrawi atau akhirat. Kita masuk kepada keunggulan bank syariah sendiri. Menurut Antonio, pada tahun 2008 menjelaskan tentang yang pertama kelebihan bank syariah, terutama pada kuatnya ikatan emosional keagamaan antar pemegang saham, pengelola bank dan nasabahnya. Dari ikatan emosional ini dapat dikembangkan kebersamaan dalam menghadapi risiko usaha dan membagi keuntungan secara jujur dan adil. Lalu ada keterikatan secara religi, maka semua pihak yang terlibat dalam bank Islam adalah usaha sebaik-baiknya dengan pengalaman ajaran agama sehingga berapapun hasil yang diperoleh diyakini membawa berkah. Lalu adanya fasilitas pembiayaan yang tidak membebani nasabah sejak awal dengan kewajiban membayar biaya secara tetap. Hal ini adalah memberikan kelonggaran psikologis yang diperlukan nasabah untuk dapat berusaha dengan tenang dan bersungguh-sungguh. Lalu ada dengan adanya sistem bagi hasil ini untuk menyimpan dana setelah tersedia peringatan dini tentang keadaan bank yang bisa diketahui sewaktu-waktu dari naik turunnya jumlah bagi hasil yang diterima. Lalu penerapan sistem bagi hasil dan ditinggalkannya sistem bunga menjadikan bank Islam lebih mandiri dari pengaruh gejolak moneter baik di dalam maupun di luar negeri. Selain keuntungan, bank syariah juga pasti punya kelemahan. Kelemahannya yang pertama adalah kurang menyeluruh ke berbagai masyarakat. Fasilitas ajuan tunai mandiri jumlahnya sedikit. Produk-produknya tidak diketahui masyarakat, kurangnya fasilitas, jaringan kantor bank syariah belum luas. Jaringan kantornya belum luas, lalu SDM bank syariah juga masih sedikit, pemahaman masyarakat tentang bank syariah juga masih kurang, dan kekeliruan penilaian proyek berakibat lebih besar daripada bank konvensional. Kelembagaan bank syariah. Yang pertama, Bank Umum Syariah. Bank Umum Syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Badan usaha yang setara dengan bank umum konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi. Lalu yang kedua ada unit usaha syariah. Ini adalah unit kerja di kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari cabang syariah atau unit syariah. Dalam struktur organisasi, UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional yang bersangkutan. Lalu ada bank perkreditan rakyat syariah. Adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dimana di kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank ini merupakan badan usaha yang setara dengan bank perkreditan rakyat konvensional dengan bentuk hukum perseroan terbatas, perusahaan daerah atau koperasi. Lalu ada Dewan Syariah Nasional. Ini adalah dewan yang dibentuk oleh MUI yang bertugas untuk memiliki kewenangan untuk memastikan kesesuaian antara produk, jasa, dan kegiatan usaha lembaga keuangan syariah dengan tentunya berprinsip syariah. Lalu ada Dewan Pengawasan Syariah. Ini adalah dewan setingkat Dewan Komisaris yang bersifat independen yang dibentuk oleh Dewan Syariah Nasional dan ditempatkan pada lembaga keuangan syariah yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan tugas yang diatur oleh Dewan Syariah Nasional. Tugas utamanya adalah mengawasi kegiatan operasional bank sehari-hari agar selalu sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariah, khususnya yang tertuang dalam Guidelitas dan Fatwa DSN. Dasar dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.